Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita, dan malam ini seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita, dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dibukakan pintu rizki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan. Jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga. Apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan rumus singkat, padat, ya, pengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya, dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya. Ini iman bersanding dengan amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal soleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa,
seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat taqwa. Ya, innalil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa a'naba, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, baik, dan seterusnya ayat.